An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu taqala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Abi Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tasbih wa riwayat yamin. Ini masalah wirid tasbih, karena mungkin bisa pernah dengar kalau orang wirid pakai tasbih, ini kan bikin angkanya. Ada yang mengatakan ini adalah bid'ah, pakai wirid pakai tangan atau pakai tasbih. Bilangnya tidak ada contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita biasa melakukan. Tiap hari kita melakukan wirid pakai tasbih, atau kalau orang-orang mereka dulu orang Kesuruhan wirid pakai batu atau pakai kerikil untuk menghitung jumlah wiridnya. Nah, itu biasa. Nah, ternyata hal semacam ini oleh saudara dari golongan sebelah bilangnya ini adalah bid'ah. Maka apakah benar, pertanyaannya itu, apakah benar kalau ini itu adalah bid'ah? Karena kalau sudah bid'ah otomatis kita berdosa, karena bid'ah itu salah. Berdosa kita melakukannya. Maka di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tasbih wa riwayat yamin. Abu Dawud. Bahwasanya di sini diriwayatkan Rasulullah itu setelah sholat membaca tasbih dengan duduk. Kemudian bagi riwayat diyamini dengan tangannya Rasulullah. Membaca tasbih dengan tangan begini. Allah. Ada kan? Nah, ada kan begini itu pakai tangan? Atau gini? Allah. Itu pakai tangan. Nah, ini hadis yang pertama. Bahwasanya Rasulullah berwirid dengan pakai tasbih, dengan pakai tangan. Maka kalau ada orang berwirid kok tidak pakai tangan, nah, maka ini katanya bid'ah berdasarkan hadis ini. Tapi ada hadis yang kedua. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu taqala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imratin wa baina yadayhi nawa al-hasr sabahudih. Pada suatu saat Abi Waqqas, Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu taqala masuk ke masjid bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat, Abi Waqqas juga melihat di depan seorang perempuan itu ada batu kecil atau kerikil. Dalam riwayat jumlahnya itu ada 4.000 batu kecil. Banyak ya? 4.000. Bisa berapa ini? Jadi Rasulullah bersama Abi Waqqas itu begitu masuk masjid melihat ada seorang perempuan berwirid tasbih wiritan. Kemudian di depan perempuan itu ada batu kerikil atau batu kecil, jadi miriplah. Kemudian perempuan itu bertasbih dengan dihitung pakai batu. Kemudian di riwayat lain fakol akhbiruki bima huwa asiru alaik min hadiah al-abdul fakol. Kemudian setelah Rasulullah melihat perempuan itu ada di depannya, ada batu kerikilnya untuk wiritan, maka Rasulullah itu tidak marahi, malah Rasulullah itu memberikan ajaran. Tak ajari, tak kasih tahu cara wirid yang mudah dan sangat afdol. Nah, kan di hadis yang di depan tadi yang pertama, bahwasanya Rasulullah kalau wirid cukup dengan pakai tangan jari. Nah, ini yang dibuat pegangan saudara kita sebelah. Sehingga kalau ada orang berwirid kok enggak pakai tangan langsung, pakai krim dan sebagainya, bilangnya nyatanya
ada hadis yang lain. Maka yang pertama tadi dikatakan hadis fi'liyah, ya, sunnah fi'liyah. Ini makanya saya katakan kalau memegang hadis Rasulullah itu jangan cuma satu atau dua, tapi harus ketiga-tiganya. Fi'liyah Rasul ini yang dilakukan oleh Rasul, atau oleh Rasul yang disabdakan baginda Rasul, atau takdiriyah Rasul yang ditetapkan oleh Rasulullah. Yang kedua tadi dinamakan sunnah takdiriyah. Ada sahabat yang melakukan, namun Rasulullah tidak memarahinya. Rasulullah meng-ACC. Artinya tidak ditegur juga tidak, dimarahi juga tidak, dilarang juga kagak. Tapi malah Rasulullah memberikan wasiat, memberikan pengajaran kepada perempuan tadi. Tak kasih tahu ilmunya, tak kasih tahu ilmu baca tasbih yang ringan dan super luar biasa afdolnya. Malah diberikan ijazah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan, andai kata berwirid pakai kerikil yang dilakukan perempuan tadi itu betul-betul bid'ah, mungkin nggak kira-kira Rasulullah malah memberikan pelajaran begitu? Hah? Halo? Nah, tidak mungkin ya. Dan pasti akan dimarahin. Ya, jangan beda pakai batu, jangan beda pakai kerikil, bid'ah itu. Saya nggak pernah ajarin. Kan begitu logikanya. Kalau memang itu bid'ah, nyatanya malah Rasulullah dukung, mengiyakan, tidak diapa-apain, bahkan memberikan ijazah wirid yang sangat luar biasa. Nah, sunnah takririyah beginilah yang sama anggota sebelah tidak pernah dijadikan sebagai hujjah, sehingga begitu ada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah langsung ditebas bahwasanya itu adalah bid'ah. Gara-gara ngopinya kurang ngopinya kurang jauh. Sudah sunnah itu sepakat ulama 3, mengapa harus diambil cuma 1 doang? Kalau Rasulullah tidak mencontohkan, Rasulullah tidak melakukan, maka semuanya adalah bid'ah. Ini yang kacau. Sementara bukan hanya Rasulullah tidak mencontohkan, tapi sunnah itu ya seperti yang dilakukan Rasul, sabda Rasul sekaligus yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sebagaimana perempuan tadi berwirid dengan pakai batu, Rasulullah kagak pernah mengajari, Rasulullah kagak pernah mencontohkan, Rasulullah kagak pernah menfatwakan, menyuruh untuk berwirid pakai batu. Tahu-tahu ada nyaknya di masjid berwirid pakai batu, namun Rasulullah tidak melarangnya, tidak diapa-apain, tapi Rasulullah mengiyakan, membenarkan, menyepakati apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Itu namanya sunnah takririyah. Nah inilah. Mana dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Kamu semuanya ikutilah sunnahku, juga sunnah-sunnah daripada para sahabat-sahabatku, diantaranya adalah khulafai rasyidin. Apa yang ditetapkan pada khalifah itu juga termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda baginda Rasul tadi. Nah, ini tidak pernah dibawa oleh golongan sebelah dijadikan sebagai hujjah. Ini permasalahannya. Ini yang jadi masalahnya. Sehingga kayak berwirid dan sebagainya, jahat dan sebagainya dibilang itu adalah bid'ah. Nah ini kemarin itu. Padahal dalilnya juga ada. Sehingga di dalam hadis lain malah Rasulullah memberikan ijazah. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma khalaqa baina dzalik, wa subhanallah adada ma huwa ma baina wa akbar, mithla
kasih wirid yang ampuh dan abdul dan mudah. Ini tadi kata subhanallah mislama, nah semua agama subhanallah ada nama kholaqot baina dzalik, subhanallah agama kholaqot mislama, subhanallah agama bil subhanallah agama kholaqot baina dzalik dan lain sebagainya. Itu di hadis yang lain setelah Rasulullah melihat perempuan tadi berwirid pakai kerikil atau batu kecil, berarti kan menyepakati apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Nah itu juga termasuk sunnah. Berarti kalau kita berwirid pakai batu tidak benar kalau itu dikatakan bid'ah, tapi itu adalah sunnah. Batu bata boleh Pak? Bahkan ada Hurairah dalil lagi. Ini juga sunnahnya sunnah taklidiyah. Bahkan ada Hurairah radhiyallahu anhu, haidun fi al-fi'astalim fala yanamu hatta yusafihu bih. Diriwayatkan bahwasanya Abi Hurairah itu mempunyai ikatan yang jumlahnya 1000. Mempunyai ikatan yang jumlahnya 1000 dari kain. Ada dari kain. Jadi kain bundel ya. Kain panjang, misalkan kain panjang atau gadung lah, gampangnya kalau sekarang dibundeli karena belum ada produk tasbih. Belum ada yang membuat tasbih. Makanya Abu Hurairah itu mempunyai bundelan-bundelan yang jumlahnya 1000. Kalau kita kan cuma 100. Nah, kalau 1000 sama bayangkan berapa gedenya? Punya siapa itu? Solim aja kalahnya. 1000. Jadi bendolannya 1000. Punya Abi Hurairah. Nah terus Abi Hurairah itu kalau mau tidur tidak akan tidur sebelum nutup baca tasbih 1000 tadi. Kalau sudah baca sampai 1000 baru beliau tidur. Kalau belum selesai baca 1000 belum tidur. Ini amaliyahnya Abi Hurairah luar biasa. Nah, ini juga termasuk sunnah taklidiyah. Rasulullah itu kagak pernah ngajarin Abu Hurairah kamu bikin bundel-bundel 1000 pakai berita benar. Nggak pernah kok. Rasulullah juga tidak pernah melakukan semacam ini, kagak pernah. Jelas. Tapi sahabat ini melakukan, tapi nyatanya Rasulullah tidak memprotesnya. Nah, maka ini sebagai dalil bahwasanya berwirid dengan memakai tasbih itu bukan bid'ah, tapi boleh-boleh saja, bahkan itu menjadi sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak benar kalau dikatakan itu adalah bid'ah. Kan banyak itu ada kan? Belum. Ada kan? Punya YouTube dah? Iya. Jadi asal punya paketnya ya. Kalau tidak punya berarti paketnya habis. Kita ada Pak Ramadan. Promosi. Gratis. Nah, kemudian ada juga dari Hakim bahwasanya Ibnu Thailand, bahwasanya Ibnu Baqqas karena yusafiru bil khasi. Dari Ibnu Thailand bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga selalu berwirid dengan memakai kerikil atau batu kecil. Bahkan di dalam hadis lain diriwayatkan, siapa yang berwirid pakai tangan, baik tangan langsung maupun pakai tangan pakai tasbih, maka biji-biji ini nantinya akan menjadi saksi di hari kiamat. Halo, yang tidak pernah berwirid, yo,
jangan berharap dirinya dari saksi. Tapi yang biasa bewirid, pakai tasbih dan sebagainya, maka ini nanti akan menjadi saksi bahwasanya kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah ragu. Masalah kita tuh sering ragu sih. Jadi kayak kita berjalan ke sini, sebenarnya dikatakan, cuma kadang lewat kita ini. Belum memang kok. Mengapa kita tuh susah percaya ya? Susah percaya bahwasanya kalau kita tuh pergi ke majelis taklim, duduk dan sebagainya, yakin, aku yakin, sini kayak jenengan itu loh, woi. Mantap semuanya dari saksi. Mantap tuh dari saksi. Belum perjalanan dari rumah ke sini. Itu aku yakin dari saksi, sak motor-motornya dari saksi, seluruh wujud tubuh dari saksi. Gitu loh. Tapi kadang-kadang kita beres-beres, ya. Susah percaya, tapi paling buta, ya. Makanya hati kita kalau pergi ke majelis taklim, pergi jamaah itu susah. Lebih percaya sama jin imlek daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata betul-betul kita tuh yakin seyakin-yakinnya, semua apa yang kita lakukan untuk melaksanakan ibadah itu kita yakin itu menjadi saksi, insya Allah kayak majlis taklim, kayak jamaah tidak ada yang sepi. Yakin tidak ada sepi, aku yakin tidak sepi. Cuma masalahnya banyak yang ada percaya. Roh, yo krungu, piye yo krungu. Tapi habis itu ya bablas anime, ya. Nah, makanya ketika ada main taklim yasinan gak rasa-rasa. Karena masih abot setani. Tapi enggak apa-apa. Kasihan setannya dari kerjaan. Kalau nanti semuanya ramai ke majelis taklim, semuanya ramai jemaah, mesake setannya tidak punya pekerjaan. Halo. Mendingan kasihlah kerjaan setan-setan itu. Sama tahu digaji sama setan. Ini hanya sekedar tasbih. Dirijian tasbih nanti aku yakin kata Rasulullah ini akan menjadi saksi bahwasanya kita melaksanakan sunnah Rasulullah, kita melaksanakan wirid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita memahami taklim, kita berjamaah, subhanallah, tidak terbayangkan. Itu masalah. Kalau saya, insya Allah saya aku yakin. Makanya kalau tidak yakin mati Yosef rasakan di sana. Apa kamu yang betul? Ya kan? Yang tidak yakin itu nah. Nah, kalau saya yakin, yakin tidak perlu membuktikan ya kan. Nah, itu termasuk dalil-dalil bahwasanya bertasbih, berwirid pakai tasbih, berwirid pakai krikil, berwirid pakai tangan langsung, semuanya itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lagi betul kalau dikatakan bahwasanya itu semuanya adalah bid'ah, masuk neraka, ya kan? Bilang Rasulullah itu dakwah supaya orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang orang yang sudah ahli takbir, tiap Jumat takbir, setiap habis sholat takbir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah dimasukkan neraka kafir. Jadi kan itu loh. Enggak masuk akal itu loh maksudku ya kan. Jadi kalau dulu Rasulullah dakwah itu supaya orang mengucapkan la ilaha illallah dari kafir masuk ke
Islam. Sekarang orang Islam bilang la ilaha illallah malah dikafirkan. Benar kacau namanya. Siapa itu? Enggak tahu. Maka inilah. Nah, inilah perbedaan mana itu ulama ahli sunnah wal jamaah dan mana itu ulama yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka langsung saya katakan dari 73 yang selamat cuma satu doang ahli sunnah wal jamaah. 72 itu loh kata Rasulullah kulluhum finnar. Halo. Itu umat Rasulullah. Maka dengan karek tinggal pilih-pilih aja mau pilih yang mana. Kalau ingin betul-betul sesuai dengan prediksi Rasul, ingin selamat ya itulah ahli sunnah wal jamaah. Ud'u fi sabilillah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu gambarannya orang-orang ulama ahli sunnah wal jamaah. Perkataannya menyejukkan, tidak mengajak untuk adu domba, tidak mengajak mencaci maki. Nah, kalau mencaci maki adu domba itu bukan ajaran Rasul, ajaran yang jenepet. Nah, tidak perlu diikuti. Ikutilah ulama-ulama yang halus, yang santun, yang betul-betul bil hikmah dengan akhlak yang baik, wal mau'izatil hasanah, mengajak kepada kebaikan, iman kepada Rasul, iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah di antara dalil-dalil daripada pemilih ini saya sampaikan karena sesuai dengan ajaran yang dikarang oleh Syekh Hashim Asy'ari. Ini amaliyah khususiyah ahli sunnah wal jamaah, supaya kita tidak mudah untuk terpengaruh. Kalau sudah begini kan kita nyantai, ya, pakai wirid mau dibilang bid'ah enggak kayak urus seperti ini. Alhamdulillah beralamin. Semoga beberapa hadis tadi menambah kemantapan kita untuk lebih yakin terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.